Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akiko Abimanyu Susanto, Prodi PGSD. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah jaringan elemen hidup dan tak hidup yang kompleks dan saling bergantung, termasuk tanaman, hewan, udara, air, dan tanah, yang bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan lingkungan yang fungsional dan berkelanjutan. Jenis ekosistem utama dan komponennya. Ekosistem bervariasi dalam ukuran dan struktur. Tipe ekosistem utama termasuk danau dan kolam, hutan dan padang rumput, gurun dan tundra. Masing-masing ekosistem ini terdiri dari komponen-komponen tertentu seperti produsen, konsumen, dan pengurai, dengan masing-masing memiliki karakteristik uniknya sendiri. Dinamika dari proses ekosistem. Ekosistem bersifat dinamis dengan aliran energi dan materi dan pergeseran populasi dari waktu ke waktu. Interaksi antar spesies, lingkungan abiotik, dan aliran energi dan materi dari waktu ke waktu menentukan stabilitas dan produktivitas setiap ekosistem. Memahami dinamika dan proses ekosistem yang berbeda membantu kita dalam konservasi dan pelestarian yang lebih baik. Peranan keanekaragaman dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dari stabilitas ekosistem dan kesehatan. Ini berarti berbagai spesies yang ada di lingkungan apapun dan bagaimana mereka berinteraksi di antara mereka. Keanekaragaman hayati memungkinkan ekosistem menjadi dinamis dan berubah ketika ancaman dan gangguan terjadi seperti perubahan iklim dan spesies invasif. Selain itu, keberadaan spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem membantu menjaga proses ekologis seperti siklus nutrisi, persaingan sumber daya, dan pemangsaan. Dengan demikian memahami interaksi. Ketahanan ekosistem dan komponennya. Ketahanan ekosistem adalah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung spesies aslinya dan juga menahan gangguan dan tekanan eksternal. Ini adalah komponen penting untuk kesehatan dan keberlanjutan ekosistem. Komponen yang membantu menjaga ketahanan ekosistem adalah interaksi spesies, keragaman sumber daya, keragaman genetik, dan juga strategi adaptif. Tanpa komponen-komponen ini, ekosistem ini akan menjadi kurang stabil dan cenderung runtuh jika ada tekanan dari luar. Oleh karena itu, memahami dan menjaga baik dampak manusia kepada ekosistem. Memahami bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Aktivitas manusia secara langsung atau tidak langsung berdampak pada ekosistem alami dalam banyak cara, mulai dari peningkatan suhu hingga penurunan kualitas udara hingga perusakan dan emisi habitat skala besar. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pengolahan perlu mempertimbangkan dampak manusia untuk menjaga kesehatan ekosistem dan memastikan hasil yang berkelanjutan. Konservasi dan pengelolaan ekosistem. Konservasi dan pengelolaan ekosistem yang efektif membutuhkan pemahaman tentang bias manusia, nilai-nilai budaya, dan prinsip-prinsip etika yang terkait dengan ekosistem, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan pemangku kepentingan. Mengembangkan strategi berkelanjutan untuk mengelola ekosistem harus melibatkan pendekatan yang adil, efisien, dan bertanggung jawab. Penilaian resiko ekologi yang tepat dan strategi manajemen adaptif diperlukan untuk menghasilkan hasil yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah ekosistem saling terkait secara kompleks namun terapuh. Pendekatan yang tepat harus diambil untuk mengelolanya, untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhannya yang berkelanjutan, untuk membangun lingkungan yang kuat dan beragam. Memahami nilai-nilai budaya, prinsip etika, bias manusia, dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan ekosistem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.